Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini masih membahas tentang targhib Ramadan, karena 1 atau 2 hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis dari Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, dahulu ada 2 orang yang bersaudara. Satu di antara 2 orang ini ahli ibadah dan juga ahli jihad, sehingga saat perang dia pun gugur dan mati syahid. Sementara yang satunya biasa-biasa saja. Dia bukan ahli ibadah ataupun ahli jihad, tetapi dia meninggal 1 tahun atau 2 tahun setelah saudaranya yang mati syahid. Maka sahabat Talha ibn Ubaidillah tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat bahwa saudaranya yang meninggal setahun setelahnya, bahkan meninggal di atas pembaringannya, lebih dulu masuk surga dibandingkan saudaranya yang ahli ibadah dan mati syahid. Talha pun bangun dari tidurnya, kemudian bercerita mimpinya kepada Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Bahkan para sahabat heran, kok bisa seperti itu? Harusnya yang ahli ibadah dan juga ahli jihad yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan saudaranya yang meninggal di atas pembaringannya, yang meninggal beberapa tahun setelahnya. Maka Nabi SAW yang ketika itu sedang bersandar langsung bangkit dan mengatakan, "Kenapa kalian heran dengan saudaranya yang mati di pembaringan? Lebih dahulu masuk surga dibandingkan yang satunya yang ahli ibadah dan mati syahid." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bukankah setelah saudaranya meninggal mati syahid, dia masih hidup beberapa tahun dan dia banyak melakukan sujud dan ruku serta mendapatkan Ramadan. Sungguh jarak antara dia dan saudaranya yang mati syahid antara jarak langit dan bumi." Begitulah Nabi SAW menjelaskan tentang fadilah bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu sebuah nikmat yang sangat besar. Samalah dengan orang tua yang banyak mendapatkan Ramadan dengan anak muda yang mungkin belum banyak mendapatkan Ramadan. Tentu orang tua yang sudah banyak mendapatkan Ramadan, kalau dia betul-betul menghabiskan waktunya untuk memakmurkan Ramadan, maka dia akan mendapatkan banyak pahala, dan itulah bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan adalah fursatun, sebuah kesempatan bagi orang yang hidup. Karena yang merindukan Ramadan ini bukan hanya kita yang masih hidup. Yang merindukan Ramadan itu bahkan orang-orang yang sudah meninggal, yang berada di kubur-kubur mereka. Mereka sangat menantikan bulan Ramadan. Sebab cita-cita orang-orang yang sudah meninggal dunia berbeda dengan cita-cita orang yang masih hidup. Kalau seandainya saya bertanya kepada anda yang hadir di sini tentang cita-cita apa yang diinginkan di masa depan, tentu yang satu mengatakan kalau dia fakir pasti dia ingin mengatakan saya ingin kaya. Kalau dia sudah kaya, mungkin dia ingin memperoleh pangkat, jabatan dan kedudukan. Kalau dia sakit, mungkin bercita-cita ingin sembuh. Yang lain mengatakan saya ingin punya pekerjaan, saya ingin punya pasangan. Boleh jadi masing-masing kepala yang hadir di sini akan berbeda satu dengan yang lain cita-cita masa depannya. Berbeda dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, walaupun ketika di dunia dia fakir, dia tidak menginginkan kekayaan. Walaupun ketika di dunia dia kaya, orang yang sudah meninggal tidak mungkin menginginkan pangkat, jabatan ataupun kedudukan. Orang yang meninggal sekalipun saat di dunia dia sakit parah, tidak mungkin dia minta kesembuhan. Dan begitu seterusnya. Lalu apa yang diinginkan orang yang sudah meninggal? Yang diinginkan orang yang sudah meninggal adalah diberikan kesempatan hidup untuk mendapatkan Ramadan, agar dia bisa beribadah layaknya kita beribadah, bisa memperbanyak puasa, bisa memperbanyak salat, bisa membaca Al-Quran dan begitu seterusnya. Itulah keinginan orang-orang yang sudah meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana angan-angan mereka dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau engkau berikan kesempatan kami untuk hidup kembali, kami hanya ingin memperbanyak sedekah dan menjadi orang baik. Itulah umniyatul amwat, cita-cita orang yang sudah meninggal. Mereka juga sangat merindukan dengan bulan Ramadan. Sayangnya ada beberapa orang yang sangat merindukan bulan Ramadan, tapi belum sampai Ramadan dia pun kemudian meninggal dunia. Terkadang keinginan kita ini belum tentu Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dahulu ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Dia berasal dari Yaman. Dia memerangi seorang nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi. Ditangkaplah Abu Muslim Al-Khawlani oleh Al-Aswad Al-Ansi, kemudian dibakar hidup-hidup seperti Ibrahim. Tapi karamah diberikan Allah kepada Abu Muslim Al-Khawlani, dibakar tidak apa-apa, sehingga orang ketakutan. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani ini ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Kerinduannya yang luar biasa ingin berjumpa dengan Rasul. Berjalanlah kaki dari Yaman menuju Madinah, hanya ingin memandang wajah Nabi SAW. Sampai di kota Madinah, dia pun solat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah melaksanakan salat, Abu Muslim bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, aina Rasulullah?" Wahai Abu Bakar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku ingin berjumpa dengan dia. Tapi jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membuat sedih Abu Muslim Al-Khawlani. Kata Abu Bakar,
mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Abu Muslim Al-Haulani merasa sedih. Kerinduannya ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pupus begitu saja. Karena sesampainya di kota Madinah bertepatan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang yang rindu ingin berjumpa dengan seseorang tapi Allah tidak izinkan. Begitu juga orang-orang yang rindu ingin berjumpa dengan Ramadan. Ada sebagian mereka yang belum sampai di bulan Ramadan tiba-tiba kemudian umurnya sebatas itu datang ajal menjemputnya. Dan itu bisa kita saksikan, banyak saudara-saudara yang seumuran dengan kita belum sampai di bulan Ramadan, rupanya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Maka sebuah nikmat yang sangat besar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita mampu masuk di bulan Ramadan. Karena begini ikhwan, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bisa menginjak Ramadan, itu tanda Allah sayang dengan kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa menjumpai Ramadan, itu tanda cinta Allah kepada kita. Bagaimana mungkin itu tanda cinta dan sayangnya Allah kepada kita? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang diperpanjangkan usianya tapi dia berusaha untuk memperbaiki amalannya. Dengan kedatangan Ramadan, kalau kita memang banyak dosa, dan memang kita banyak dosa, kalau kita ini banyak melakukan kemaksiatan, memang kita banyak melakukan kemaksiatan, kita sudah lelah dengan maksiat. Dengan datangnya Ramadan, ini fursah, kesempatan untuk mengganti dosa-dosa yang kita lakukan dengan taubatan nasuha. Karena Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi bagi kita yang banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, maka Ramadan adalah waktunya. Ini bulan kita semuanya. Orang-orang yang suka melakukan dosa dan maksiat, telah datang bulannya untuk membersihkan dosa-dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau di bulan mana lagi yang merupakan bulan ampunan selain daripada bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu para ulama salaf saking rindunya ingin berjumpa dengan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Apabila Ramadan telah datang kepada mereka, mereka pun habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lewat Ramadan. Setelah lewat Ramadan, 6 bulan setelahnya, mereka pun berdoa kepada Allah agar ibadah selama mereka di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah para ulama dulu menjadikan Ramadan itu 1 tahun, bukan 1 bulan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari sini kita tahu bahwa Ramadan adalah fursatun litaubati ilallah, kesempatan kita untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun saya, Anda atau siapapun, yang namanya maksiat itu sudah rutinitas kita lakukan. Wajar karena syaitan iblis pernah mengatakan di hadapan Allah, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain ma damatir arwahu fi ajsadihim. Iblis pernah mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanmu ya Rabb, demi Allah, aku akan menyesatkan mereka Bani Adam selama arwah-arwah mereka berada di jasad-jasad mereka. Artinya iblis
senantiasa mengerahkan seluruh daya upaya dan tentaranya bagaimana menyesatkan kita semuanya, dan sudah berhasil. Kebanyakan kita sudah terlena dan tergoda oleh iblis. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, wallahi la aghfirannahum, wallahi la aghfiranna lahum ma damu yastaghfirunani. Demi Allah, kata Allah, aku akan tetap mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka mau beristighfar, memintakan ampun akan dosa-dosa mereka kepadaku. Artinya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menunggu kita. Kapanpun kita datang menghadap Allah, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah mengatakan, wahai anak Adam, sekalipun kau datang membawa dosa seberat bumi sekalipun, tapi kau datang kepadaku tidak menyekutukan Allah, maka aku akan datang kepadamu dengan seberat bumi ampunan. Maka Ramadan adalah kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang di antara kita ini ada orang-orang yang tidak sadar kalau Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Di antara kita mungkin Ramadan yang sudah berlalu masih suka membaca dan memandang handphone kita lebih cinta dibandingkan memandang Al-Quran. Demi Allah, kalau seandainya kecintaan kita memandang kepada handphone kita ini diberikan kepada Al-Quranul Karim, maka setiap kita pasti bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau kecintaan kita memandang Al-Quran seperti kecintaan kita memandang handphone yang sudah menjadi fitnah hari ini, saya kira Anda atau siapapun kalau punya cita-cita menghafalkan Al-Quran pasti bisa. Kita lihat orang memandang handphone itu dari mulai bangun tidur sampai terlelap tidur. Hampir setiap waktu dan menit tidak lepas pandangan kita ini dari handphone. Kalau seandainya pandangan kepada handphone ini dialihkan kepada Al-Quran, niscaya mungkin tidak mustahil kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali dua kali dalam Ramadan. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan situna khatmah, 60 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Muhammad ibn Idris, dia menghatamkan Al-Quran situna khatmah, 60 kali. Satu kali di siang hari dan satu kali di malam hari. Saya pernah bertanya kepada salah seorang alim, kok bisa Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak itu, 60 kali? Jawabannya enteng saja. Kalau engkau bisa mencintai Al-Quran seperti engkau mencintai handphone, katanya, maka engkau pun bisa sama menghatamkan beberapa kali Al-Quran dalam sebulan. Maka handphone ini fitnah memang. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita Ramadan jangan lewat begitu saja. Maka berbahagialah bila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita dengan bulan Ramadan. Siapa tahu di bulan Ramadan ini ada di antara kita orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul yang mengatakan, man shama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dalam riwayat barang siapa yang salat tarawih, dalam riwayat barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan harapan kuat akan pahala Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Siapa tahu saya, Anda atau siapapun, dengan berlalunya Ramadan dosa-dosa kita diampuni sehingga keluar Ramadan seperti bayi yang dilahirkan.
Atau boleh jadi di antara kita, saya ataupun anda, di bulan Ramadan ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memilih hamba-hambanya di bulan Ramadan, siapa di antara mereka yang layak dimerdekakan dari api neraka, dan itu setiap hari dan malam di bulan Ramadan. Demi Allah, kalau seandainya di antara kita ada yang dicatat oleh Allah dan ditakdirkan kita termasuk orang yang dimerdekakan dari api neraka, wallahi demi Allah, kita tidak akan masuk neraka selamanya. Kalau kita di antara orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Atau boleh jadi siapa tahu di bulan Ramadan ini ada di antara kita yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tidak tahu. Saya ataupun anda, mungkin Allah takdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau memang itu mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu sama dengan amalan 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Dahulu di zaman Bani Israel ada 2 orang yang beribadah kepada Allah selama 84 tahun, tidak pernah bermaksiat sama sekali. Ibadah saja 84 tahun itu. Nabi menceritakan di hadapan para sahabatnya. Sahabat tidak percaya, mana ada wahai Rasul, orang yang tidak pernah bermaksiat 84 tahun dan beribadah terus menerus, mana ada wahai Rasul. Sahabat heran. Sampai Jibril turun, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayajabun, apakah mereka heran? Maksudnya para sahabat dengan kisahmu. Sampaikan wahai Muhammad kepada keheranan mereka bahwa dalam Islam ada satu malam yang jauh lebih hebat dibandingkan 2 Bani Israel yang beribadah 84 tahun lamanya. Kemudian Jibril menurunkan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 84 tahun ibadahnya Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi saya ataupun anda di bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pahalanya, diberikan dulangan pahala yang sangat besar. Karena bagaimanapun Ramadan itu setiap ibadahnya dilipat gandakan. Setiap ibadahnya dilipat gandakan, mau sedekahnya, mau zikirnya, mau baca Qur'annya, semua dilipat gandakan dibandingkan diamalkan di luar Ramadan. Siapa tahu keluar Ramadan yang tadinya mungkin kas kantong pahala kita ini menipis, tiba-tiba keluar Ramadan menjadi penuh pahala. Artinya bahwa Ramadan ini fursah, kesempatan sebenarnya kita ini meraih ampunan, meraih supaya kita dibebaskan dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan segudang pahala. Tapi sayang, ada sebagian manusia yang menjadikan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ketika masuk Ramadan, puasa pun tidak, tarawih pun tidak, apalagi baca Quran. Mereka menganggap Ramadan itu layaknya bulan-bulan yang lainnya, tidak ada pengaruh dalam hidupnya. Maka kalau ini yang terjadi, Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian Rasul berkhutbah. Setelah khutbah Rasul turun dari mimbar. Kemudian para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, engkau tadi mengaminkan sesuatu, kami tak dengar doa. Maka Nabi SAW mengatakan, ingin tahu kenapa aku mengucapkan amin? Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, Jibril turun kepadaku saat aku naik mimbar. Kemudian Jibril mengatakan, aku akan berdoa, wahai Muhammad, tolong aminkan.
Maka Nabi SAW mengatakan di antara doa Jibril adalah ragima abdin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka seorang hamba, binasa seorang hamba, Allah berikan kesempatan masuk Ramadan, tapi keluar Ramadan satu dosa pun tidak ada yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka engkau ini. Celaka hamba-hamba yang masuk Ramadan, keluar Ramadan satu dosa tidak diampuni. Padahal Ramadan itu syahrul maghfirah. Dia adalah bulan diampuni dosa. Ramadan itu bulannya ahli maksiat, kesempatan untuk bertobat. Ramadan itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan kemungkaran, diberikan kesempatan untuk rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang celaka. Padahal pintu-pintu sorga sudah dibuka, pintu-pintu neraka sudah ditutup, setan pun sudah diikat, tapi tidak bergerak untuk melakukan amal saleh. Padahal penyeru sorga mengatakan, ya bagil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, mari masuk lewat pintu ini. Artinya bahwa Allah sudah memberikan kesempatan dengan membuka pintu sorga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka serapat-rapatnya, mengunci dan membogor setan, supaya kita mudah untuk kembali kepada Allah, mudah untuk melakukan ketaatan. Tapi ada orang yang tidak tergerak, itu anehnya. Sehingga ada sebagian orang ketika menghadapi Ramadan bukan senang, bukan pula bahagia. Yang ada hanya kesedihan, kenapa mesti datang Ramadan? Yang ada hanya stres, kenapa harus ada Ramadan? Padahal Nabi SAW saat menghadapi Ramadan menampakkan kebahagiaan yang luar biasa. Apabila Nabi SAW 1-2 hari sebelum datang Ramadan, dia kumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyama, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman hurima khairaha faqad hurim. Sampai Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, ini menjelang Ramadan, Rasul mengatakan, hei para sahabatku, telah datang Ramadan kepada kalian. Itulah bulan yang diberkahi untuk kalian. Allah wajibkan kepada kalian puasa. Di bulan ini dibukakan pintu-pintu sorga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan. Dan Allah punya satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Lihat saking bahagianya Nabi SAW, sampai senantiasa setiap masuk Ramadan memberitakan kabar gembira kepada para sahabat Nabi SAW. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimman yajma'un. Kata Allah, katakan ya Muhammad, karena karunia dan rahmatnya, maka berbahagialah kalian. Itu lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Demi Allah, tidak ada rahmat yang melimpah, tidak ada karunia yang banyak yang Allah turunkan melebihi bulan Ramadan. Maka wajib seorang muslim harus berbahagia dan tidak boleh sedih saat menghadapi bulan Ramadan. Karena ini adalah kesempatan bagi kita. Kalau memang kita ini banyak maksiat, ini kesempatan untuk bertobat. Kalau kita ini kurang banyak melakukan amal saleh, ini kesempatan meningkatkan pahala. Makanya dengan kedatangan Ramadan, kalau Allah takdirkan kita sampai di bulan ini, maka itu tanda sayang dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan adalah tempat kita bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Kemudian yang harus kita pahami menjelang Ramadan adalah niat yang kuat, memiliki tekad yang kuat. Terkadang ada di antara saudara-saudara kita, maaf, umpamanya sudah tua, dia tidak sanggup puasa. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit parah,
sehingga diponis oleh dokter tidak mungkin disembuhkan dan tidak bisa puasa. Atau mungkin saudari-saudari kita dari kalangan wanita terkena halangan, mungkin datang bulan haid dan yang semacamnya. Atau ada saudari-saudari kita yang melahirkan kemudian mengeluarkan darah nifas, mungkin mereka tidak bisa berpuasa Ramadan. Tapi bukan berarti kemudian orang-orang yang tidak bisa melakukan puasa Ramadan seperti orang tua, orang sakit, orang haid ataupun nifas atau yang semacamnya ketika safar dan yang lainnya, kita tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Bisa. Anda tidak puasa bukan berarti tidak mendapatkan pahala puasa. Lalu Ustaz, bagaimana caranya? Salah satunya adalah berghibtah. Tahu ghibtah? Ghibtah itu hasad yang baik. Hasad yang baik itu maksudnya apa? Ada kerinduan ingin puasa saat melihat orang yang berpuasa. Umpamanya ada orang yang berpuasa, saya tak bisa puasa. Rindu rasanya ingin seperti dia. Kenapa dia bisa puasa, saya tak bisa puasa. Kalaupun saya tidak haid, tidak akan nifas, tidak nifas, pasti akan saya puasa seperti dia puasa. Atau orang-orang yang sudah tua, kalau saya masih muda, saya pun akan seperti anak-anak muda berpuasa. Atau kalau dia orang sakit, saya pun akan berpuasa seperti orang-orang sehat. Cukup dengan ada keinginan seperti itu, maka Anda mendapatkan pahala puasa. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW, ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia ini dihuni 4 kelompok. Dunia ini dihuni 4 kelompok, kata Rasul. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Ada seseorang diberikan oleh Allah ilmu dan harta yang melimpah. Dengan ilmunya dia gunakan hartanya sebaik mungkin di jalan Allah, maka orang ini manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Tapi ada orang yang kedua, dia tidak diberikan harta tapi diberikan ilmu. Dengan ilmunya dia bercita-cita, ya Allah, kalau aku pun diberikan harta seperti si fulan, aku pun akan mengamalkan hal yang sama dengan amalan si fulan. Kata Rasul, maka orang yang kedua dan yang pertama dari segi pahala sama. Jadi kalau Anda tidak bisa berpuasa, pandanglah orang-orang yang berpuasa. Ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun akan puasa. Ataupun mungkin kita ini orang miskin, orang fakir, melihat ada orang kaya mampu mendatangkan iftar sebanyak-banyaknya, diderak di masjid-masjid. Entah berapa ratus juta dia keluarkan selama Ramadan hanya untuk memberikan sedekah iftar. Kemudian kita yang fakir mengatakan, ya Allah, kalau aku seperti dia kaya raya, aku pun sama akan mengamalkan yang sama, memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Maka cukup dengan azam niat yang kuat saja, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang kaya yang melakukan sedekah, memberikan iftar orang-orang yang berpuasa. Itulah sebenarnya kemudahan Islam. Kalau ada ilmunya, mencari pahala itu sebenarnya mudah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya azam niat yang kuat untuk berjumpa Ramadan itu penting sekali. Karena bagaimanapun, kalaupun Allah takdirkan kita tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi adalah niat dan kerinduan berjumpa Ramadan, itu sudah cukup. Ini akan dapat pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasul yang mengatakan, kalau orang sering salat malam, kalau orang sering puasa sunnah, tiba-tiba dia sakit kemudian atau safar, dia tidak bisa lagi puasa ataupun salat, maka di pembaringan sakitnya kalau rindu dengan puasa dan salatnya, maka dia dianggap sedang salat dan sedang puasa. Kalau memang kita punya rutinitas di bulan Ramadan yang dulu pernah menghatamkan Quran, tarawih dan begitu seterusnya, tiba-tiba kemudian sebelum Ramadan kita rindu ingin berjumpa Ramadan, tiba-tiba meninggal dunia, maka kita sudah mendapatkan pahala Ramadan walaupun belum sampai di Ramadan, karena ada niat dan kerinduan berjumpa dengan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan nasihat yang terakhir ini penting sekali. Seorang muslim harus tahu taqdimul afdal alal fadil. Taqdimul afdal alal fadil, mendahulukan mana yang paling penting dari ibadah-ibadah Ramadan itu. Ibadah yang paling penting di bulan Ramadan yang pertama puasa. Berikan perhatian kepada puasa.
Itu ibadah yang paling vital dan yang paling penting di bulan Ramadan adalah berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ibadah yang harus pertama mendapatkan perhatian di bulan Ramadan, pertama puasa. Setelah puasa, qiyamul lail. Setelah puasa, qiyamul lail, salat malam, tarawih. Itu yang paling penting setelah puasa lah, berikan perhatian kepada tarawih. Jangan sampai selama Ramadan kita tidak hadir di salat tarawih. Ya tentu kalau salat wajib jangan ditanya. Maksudnya kita bicara tentang amaliyah di bulan Ramadan. Setelah puasa adalah tarawih. Itu tartib para ulama. Berikan perhatian kepada tarawih. Kata Nabi SAW, man sallama al-imam hatta yansarifal imam kutiba lahu lailata kulli. Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat bersama imam tarawih sampai imam pergi, kita ikut pergi, maka dianggap kita salat malam semalam suntuk pahalanya. Yang ketiga setelah tarawih yang harus kita perhatikan adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Ini tartibnya seperti itu. Pertama puasa dulu, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua tarawih. Kemudian yang ketiga qiraatul Quran, baca Quran. Karena Ramadan lah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan lah bulan diturunkan Al-Quran. Kemudian setelah baca Quran adalah i'tikaf. Dan i'tikaf itu dilakukan 10 akhir Ramadan. Ulama mengatakan sunnah muakkadah. Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Mulai dari disyariatkannya sampai meninggal di tahun 11 Hijriah, Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bahkan setelah meninggalnya, semua istri-istrinya melanjutkan i'tikafnya. Sehingga ulama mengatakan i'tikaf bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Ya. Kemudian setelah i'tikaf, yang keempat zakat. Sebagaimana fatwa daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang dinukilkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa mengeluarkan zakat di bulan Ramadan itu lebih afdal dibandingkan mengeluarkan zakat di bulan-bulan yang lainnya. Mungkin bagi anda yang punya harta sudah sampai haul dan nisab, jadikan haulnya Ramadan. Kemudian kalau sudah sampai nisab, keluarkanlah harta zakat kalian. Mungkin harta zakat emas atau yang semacamnya. Kemudian baru sedekah. Sedekah ini mencapai yang paling baik adalah 2. Selama Ramadan yang paling baik sedekah itu 2. Pertama, memberi makan orang yang iftar, yang sedang berpuasa. Dan yang kedua, memberi makan orang sahur. Mungkin waktu sahur di waktu i'tikaf yang memungkinkan. Tapi memberi iftar orang yang berpuasa bisa tiap hari. Dan itu seafdal-afdalnya sedekah di bulan Ramadan. Baru kemudian yang terakhir zikir, kemudian istighfar dan yang semacamnya. Itulah yang disebut para ulama namanya taqdimul afdal alal fadil. Mendahulukan mana yang paling utama, kemudian yang utama. Puasa dulu yang diperhatikan, kemudian tarawih, kemudian baca Quran, kemudian i'tikaf, kemudian zakat dan sedekah, baru kemudian doa, zikir, istighfar dan yang semacamnya. Kalau kita punya uang, kita bisa umrah di bulan Ramadan. Karena Rasul mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu persis dengan haji bersamaku, kata Nabi SAW. Maka kalau memang besok kita melihat bulan, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardah. Bacalah doa ini. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka bacakanlah doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, dengan melihatnya bulan, berikan keamanan dan curahkan keimanan.
berikan keselamatan dan teguhkan di atas Islam, serta berikan taufik terhadap apa yang kau cintai dan kau ridhai. Lihat doa ini bagaimana Nabi SAW mengajarkan beberapa perkara permintaan dalam doanya. Pertama, minta keamanan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang berada di negeri konflik, negeri perang saat Ramadan. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana sahur dan iftar mereka? Terkadang tidak ada yang bisa dimakan. Maka kita diberikan keamanan, alhamdulillah. Kita bisa berpuasa dengan senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, curahkan iman. Karena dengan iman inilah kita bisa banyak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena sifat iman itu yazid wa yankus, kadang berkurang, kadang bertambah. Yazid bil ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Terkadang dia bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tapi saat iman meningkat, maka kita bisa melaksanakan apapun ibadah di bulan Ramadan. Kemudian wassalamah, keselamatan. Jangan sampai masuk Ramadan kita sakit. Jangan sampai masuk Ramadan kita kecelakaan. Jangan sampai masuk Ramadan banyak masalah dan persoalan sehingga kita tidak bisa khusyuk dalam beribadah. Kemudian kekuatan dalam Islam supaya kita tetap teguh dengan syariat-syariat Islam, dan mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekalilah Ramadan dengan 5 perkara. Sebagai penutup, bekali Ramadan dengan 5 perkara. Pertama, bekali Ramadan dengan iman. Karena panggilan berpuasa itu adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita merasa orang yang beriman, terpanggilah dengan ayat ini. Yang kedua, ilmu. Karena hanya dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang rutinitas. Kalau kita punya ilmu, kita tahu ini yang lebih didahulukan. Seperti yang saya katakan tadi, perhatikan puasa dulu, baru qiyamul lail, baru baca Quran, baru i'tikaf, dan begitu seterusnya. Tahu mana yang lebih didahulukan. Kenapa? Karena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, terkadang puasa. Kenapa ada puasa? Karena melihat orang puasa, saya puasa. Kenapa ada tarawih? Yang melihat orang tarawih, kenapa enggak saya tarawih? Ikut-ikutan akhirnya, rutinitas saja. Maka bekali dengan ilmu. Yang kedua, bekali dengan harta. Walaupun tidak banyak, supaya kita bisa bersedekah walaupun hanya memberikan 1 hari atau 1 orang, 2 orang untuk berbuka puasa dari harta kita. Kemudian yang keempat, bekali dengan hati. Bersihkan hati dari hasad, dengki dan yang semacamnya, supaya saat Ramadan kita bisa merasakan kelezatan ibadah. Karena hati ini sempit masuk Ramadan, mana mungkin kita bisa lezat dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang terakhir, bekali Ramadan dengan doa. Bekali Ramadan dengan memperbanyak doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita selama Ramadan, dan kita bisa mengarungi Ramadan dengan berbagai macam ibadah, menjadikan kesempatan untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki taubat kita, ibadah kita, dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.